Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pagi ini kita bahas lagi kajian tematik, belum pelajaran inti ya, untuk memanaskan suasana. Baik, pada pagi ini panas banget nih. Kita bahas tentang emak-emak dilanda riba. 3 poin saja saya bahas. Sajanya itu banyak nanti. Nanti pertama, kaidah riba dalam utang piutang. Namanya riba dain. Riba dain. Yang kedua, riba dalam jual beli emas. Ini sekarang lagi ramai karena ibu-ibu semua stay at home, terus bisnis kecil-kecilan, jual beli emas online. 3, riba dalam kartu kredit. Kartu kredit. Ini baru saya selesaikan tadi pagi. Sudah? Nanti yang nomor 1 turunannya 17 masalah. Ya, nomor 2, 3 simpel aja. Nanti yang mau tanya KPR macam-macam sudah ada di sini semuanya. Baik. Kaidah umumnya untuk riba dalam utang piutang, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Cuma Bu Irma yang bisa ini. Nilainya 100 sih. Saya jadi grogi kalau ngajar depan Bu Irma itu. Jarra manfaatan. Faatan fahuwa riba. Riban. Isi maksur Bu Irma. Singkat kan? Kalau ngomong dengan Bu Irma nyambung. Setiap, diterjemahkan aja langsung. Setiap utang piutang, qardin ini utang piutang, pinjaman. Setiap pinjaman yang datangkan manfaat untuk siapa dulu? Untuk kreditur. Maka itu adalah riba. Apa? Tahu? Untuk kreditur, paham? Istilah debitur, kreditur masih bingung? Kreditur berarti yang memberikan kredit, yang memberikan pinjaman, yang punya piutang. Kalau yang meminjam, debitur. Jadi manfaatnya untuk kreditur, maka riba. Tapi kalau manfaatnya untuk debitur yang minjam, itu nggak dihitung. Contoh misalnya manfaatnya untuk debitur, dia pinjam terus dapat diskon.
Bayar 1 juta, dia pinjam 1 juta, sudahlah kembalikan 900 saja Bu, sudah 900 saja sudah, 100 untuk ibu. Dia dapat untung kan? Tapi yang dapat untung debitur, krediturnya baik. Sedekah, boleh. Itu baik banget itu. Pasti ketagihan lagi, saya pinjam lagi lah besok lah. Nah, ya. Yang board markernya cuma yang biru. Sebentar, Mas, coba mikir. Apa? Ada bawa spidol nggak? Kalau enggak ini? Yang biru baru board marker. Saya juga nggak lihat tadi. Salah. Ada tisu basah kayak, coba lap. Pakai minyak. Atau pakai hand sanitizer bisa. Nah, bisa. Ya banyak lah. Zaman. Terusnya Ibu. Coba pakai hand sanitizer sama tisu coba. Nah, sudah. Kaidah umum ini paham ya? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Nah, sekarang ada beberapa masalah. Saya turunin 17, ringan-ringan aja. Masalah 1, dicatat aja Bu. Jika ada manfaat atau keuntungan saat pengembalian utang. Saat pengembalian utang. Namun bukan jadi syarat awal. Maka tidak termasuk riba. Contoh ya. Saya pinjam uang ke Pak Slamet. Terus merasa saya dibantu. Dia pinjamin uang saya 1 juta. Karena saya bayar on time, saya lihat, aduh, Masya Allah ini, saya dibantu ini. Kemarin, minggu lalu saya butuh uang 1 juta, saya mau balikin. Saya bawa buah-buahan itu ke rumah Pak Slamet. Namun kan Pak Slamet tidak syaratkan di awal. Dia tidak bilang, besok awas ya kalau kamu nggak kasih apa-apa ya di sini, yang Mbok tahu diri sedikit gitu loh. Nah, kalau dia bilang ada syarat ya, ada minta sesuatu, tambahan sesuatu, manfaat sesuatu, kasih syarat, nah riba nantinya. Namun kalau tidak jadi syarat, kasih cuma-cuma, kerelaan, keridoan dari yang pinjam, maka tidak masalah. Kerelaan atau keridoan dari yang pinjam tidak masalah. Nabi SAW dulu pernah pinjam unta masih kecil. Ada unta mau gantikan unta tadi, namun ini unta ini lebih bagus. Kemudian ditanya pada Rasul, ini kita ganti dengan ini enggak? Rasul bilang, ya sudahlah, enggak apa-apa lah, ganti aja. Rasul ganti dengan yang lebih baik. Tapi kan tidak diminta di awal. Yang penting mau kembalikan gitu Rasul bilang. Kemudian Nabi SAW katakan, "Utuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan." Sudah, kembalikan saja. Berikan saja untuk mereka tadi, unta terbaik tadi, karena sebaik-baik orang itu yang ahsanuhum qadaan, yang sangat bagus, sangat baik dalam mengembalikan utang. Masalah kedua sekarang. Penambahan dalam utang jika sudah disepakati dan diketahui bersama
Jika sudah apa tadi? Disepakati dan diketahui bersama, tetap dinilai riba. Nggak ngomong di awal, Bu. Ini nggak usah ngomong. Tapi tadi yang saya bilang itu, ya kamu tahu diri sendirilah gitu. Dia bilang. Masa nggak ada apa-apa gitu. Berarti sudah jadi urf atau kebiasaan, kalau saya pinjam pada si A ini, saya harus kembalikan sesuatu. Itu sesuatu yang dianggap urf, biasa, sudah dianggap sama seperti syarat. Kaidah dalam qaid fikih sebutkan, al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah jadi urf, kebiasaan, itu dianggap sebagai syarat, Bu. Sesuatu yang sudah jadi apa? Kebiasaan dianggap sebagai syarat. Dalam uruf masyarakat kita misalnya, ini misalnya dalam hal apa ini? Lamaran. Orang tahu sendirilah kalau lamaran ini di daerah ini lamar yang bawa apa gitu. Jangan cuma modal nekat aja gitu, nggak bawa apa-apa. Ada seserahan gitu yang dikasih. Ya. Mau ngomong lamar saja ada bawa apa-apa gitu loh. Ya kalau wong desa itu minimal ya teh gula batu saja sama gula batu gitu. Teh sama gula batu itu aja sudah. Sama snack bawa. Itu untuk cemilan untuk nanti jagongan di situ. Ya, untuk ngobrol bareng di situ. Sudah dimaklumi. Itu nggak usah diomongi, jadi tahu diri sendiri. Ya, jadi tahu diri sendiri gitu. Apalagi ya contohnya ya. Datang ke undangan bawa amplop. Kan nggak masuk saja gitu kan. Kalau di desa itu sudah tahu. Itu habis makan itu sudah tahu kotak sana itu loh. Nggak usah diomongin. Nah itu nyemplungi amplop sudah. Kecuali kalau tuan rumah bilang saya nggak terima sumbangan sama sekali. Wah, aman berarti. Namun kalau sudah tahu kayak gitu ya sudah. Namun risikonya ya adat kita itu dicatat ngutang nyaur besok. Iya kan? Iya Bu Irma gitu. Dari tunggu di. Gimana mereka itu? Mas Toto? Maksudnya hapus. Coba bisa nggak? Kayaknya mungkin cari pisau kayaknya. Ada? Kru ada? Mana Toto tadi? Golek pisau? Coba hapusin Mas. Bisa nggak? Coba bisa nggak pakai ini? Alkohol harusnya bisa. Ada yang nggak bisa. Alkoholnya kurang tinggi berarti. Itu berapa persen? Oh, 90 berarti. Cari yang minyak kayu putih ada? Nggak ada. Terus sekarang tadi dua paham ya. Jadi kalau sudah disepakati misalnya nih di rombongan RT, nggak usah diomong di awal. Namun sudah tahu kesepakatan warga situ, kalau pinjam 100.000, Bu ada tambahan 10.000. Itu nggak diomongin di awal Bu, namun sudah jadi uruf kebiasaan. Uruf ini ya salah. Kalau tidak menyalahi aturan tidak masalah, namun ini menyalahi aturan karena utang masalahnya. Nah, Ustadz kami sudah satu rombongan ini, kami sudah saling ridho, tidak dianggap. Ya, tidak dianggap konsekuensi dari akad pinjam meminjam, tolong berarti tolong ya, nggak ada tambahan. Sekarang masalah ketiga. Manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan.
manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan atau sudah jadi kelaziman. Sudah jadi kelaziman, maka tidaklah terlarang. Itu board marker, bisa itu Mas, tinggal dipotong aja, potong ujungnya. Potong ujung biar kelihatan tebal. Saya ulang, manfaat dalam utang yang sifatnya bawaan atau sudah jadi kelaziman tidaklah terlarang. Gini. Saya ulang lagi. Contoh, gini. Saya pinjam uang Bu Irma. Uang kan saya pegang, Bu. Uang ini terjaga di saya. Bu Irma dapat manfaat, uangnya nggak diapa-apain, nanti balik. Sejatinya itu manfaat untuk Bu Irma. Namun ya memang konsekuensi kayak gitu. Kamu pinjam uang saya, ya jaga. Besok saya minta balik. Nah, konsekuensinya konsekuensi bawaan. Suatu kelaziman gitu. Maka ini tidak masalah. Contoh lagi ini. Ini manfaat lagi, dia dapat keuntungan. Yang dipinjami uang ini, dia lihat, yang pinjamin saya itu Masya Allah baik sekali. Dipuji-puji di mana-mana. Mau ke pasar dia puji-puji terus. Ibu itu baik sekali itu dia. Saya pinjam uang ke dia itu, dia baik, dia mau kasih. Manfaat nggak? Manfaat. Namun itu manfaat bawaan. Bukan seperti manfaat uang itu jadi bertambah begitu, bukan. Ini manfaat bawaan. Artinya memang ya wajar kayak begitu ada. Lalu lagi yang keempat. Bisa? Cari minyak berarti ya? Hah? Kok suwe? Sesok tekan. Bisa? Ora iso. Bensin motor. Apa itu? Ini aku papan tulis dulu, kalau enggak kita ganti papan tulisnya. Baik. Sekarang yang masalah ke berapa? 4 ya. Nah, ini penting nih. Tambahan dari transaksi utang sebagai ganti dari penundaan waktu. Saya ulang, tambahan dari transaksi utang sebagai ganti dari penundaan waktu adalah riba. Bu, kredit dengan cash ada 2 harga itu boleh. Itu konsekuensi dagang. Betul nggak? Ada yang mau kasih sama harga? Ada. Beli cash ini 100.000, kredit juga 100.000, mau Bu? Ada. Itu baik banget itu. Orang kreditur sama ibu itu. Nggak ada bedanya dia. Baik banget kan berarti? Umumnya, ini umum kelaziman. Orang kalau kasih tunai dengan kredit pasti beda. Iya kan? Nah, namun gini. Tadi ingat, kita pilih satu. Ibu pilih kredit ya, kredit misalnya. Kredit ini kalau misalnya sudah ditetapkan, ini waktu pelunasan 10 kali Bu, 10 kali. Maka cuma ditetapkan satu harga. Tidak boleh ada tambahan. Misalnya 1 juta ini barangnya, jadi kredit 1 juta gitu ya. Saya cicil 10 kali. 10 kali ya ini aja, satu harga ini saja, nggak boleh ada tambahan di situ. Yang jadi masalah gini, ditetapkan 2. Bu, kalau lunasi 10 kali 1 juta. Namun kalau ibu lunasi jadi 20 kali, maaf Bu, jadi 1.500.000. Kalau jadi ya 30 kali nanti jadi 2 juta Bu, beda. Kalau ibu mau ya bisa 1 tahun ini 1 juta, maaf 10 kali ini 1 juta, 20 kali itu 1.500.000, 30 kali 2 juta misalnya. Beda kan? Apa yang terjadi transaksi ini Bu?
itu harga tidak tegas. Kalau ibu mau kasih kredit, harga harus tegas. Ditetapkan di awal satu harga. Ini sama saja kalau jadinya 10 kali beda dengan 20 kali nyicil, beda dengan 30 kali nyicil, ya. Itu sama saja anggapannya. Kalau 10 kali tidak lunas berarti ibu kena denda. Biayanya beda, Bu. Namun kalau dari awal ini ya, misalnya tetapkan 20 kali. Ya, Bu, nyicil 20 kali silakan. Ternyata dia itu lunas cuma 10 kali, terus ibu kasih diskon, boleh. Beda nggak? Beda atau tidak? Beda. Dia sudah sepakat di satu harga ya, satu ya. 20 kali tadi ya, 20 kali nyicil. Ternyata dia lunas dalam 10 kali cicilan. Terus dari yang ngasih kredit ini, sudah Bu, ini saya kasih diskon Bu. 1.500.000 tadi ya, misalnya 20 kali ya. Sudah Bu, ini 1 juta aja Bu, bayar Bu. Sudah, Ibu baik banget, sudah lunasi cepat banget. Tidak jadi kesepakatan awal, itu sama saja bentuk berbuat baik kepada yang berutang, boleh. Maka kalau mau kasih kredit harus tegas satu harga. Paham nggak ini? Kalau dia itu 2 harga, bisa hapus? Itu 1. Pakai apa itu? Hah? Hah? Bensin, cari bensin. Ya. Paham Bu? Jadi tegaskan satu kali, satu harga saja untuk kredit ini. Nggak boleh milih dua harga, 3 harga gitu, nggak. Tegas satu. 10 kali cicil sudah. 10 kali berapa Bu? Oh sekian, ya sudah, itu sudah harganya. Ternyata nyicilnya 20 kali, resiko. Kenapa kasih kredit? Sabar. Kalau enggak usah kasih kredit, resiko. Ya, jadi jangan adanya tambahan waktu. Mau kemana Mas? Oh, bersihkan dulu. Jangan sampai adanya tambahan waktu. Jadi tambahan uang lagi di situ, nggak boleh. Sudah? Taib, sekarang masalah ke-6. Ya 5. Oh ya 5, maaf. Masalah ke-5. Pelunasan utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Pelunasan utang itu tidak memperhatikan perubahan nilai. Gini. Biasanya ini kalau ada yang berutang itu dia sandarkan dengan barang lain. Dulu awal pinjam itu 10 juta. Dikasih uang 10 juta Bu. Namun dia bilang gini, besok bayar dengan harga emas ya. Paham Bu? Nah coba. Dulu misalnya emas itu kalau 10 juta, emas 1 gramnya 500.000 lah. 500.000 di 2015 misalnya, 500.000. 10 juta berapa berarti? Berapa? Berapa gram? 20 gram. Dia bilang, nanti kembalikan dengan harga emas ya. Berarti jadi berapa nanti kalau bayar 2020 ini? Emas berapa sekarang? 1 juta lah taruh ya. 1 juta per gramnya. 20 gram tadi berapa berarti? 10 juta jadi 20 gram sekarang ini berarti jadi 20 juta. Itu kan nilainya jadi berubah. Paham Bu? Berarti kalau pinjam 10 juta kembalikan berapa? 10 juta. Bisa jadikan emas namun dengan emas harga saat mau bayar. Harga emas 10 juta juga. Berarti berapa? Jadi 10 gram. Rugi Ustaz, resikomu. Kalau pinjamkan emas 20 gram, kembalikan emas 20 gram. Aman toh?
atau senilai uang saat ini berarti 20 gram. Lebih mahal memang, risiko. Karena dulu pinjamnya berapa, dengan apa? Emas. Dia mau kembalikan emas berarti resikonya kan 20 gram kan? Nah, dia minta enggak, iya sekarang kita nilai emas ya. Ini kembalikan emasnya 20 gram. Namun maaf, saya mau kasih suruh transfer uang saja deh. Sudah, berarti resikonya ya dia ganti 20 juta karena dulu dikasih emas. Lebih aman memang emas ya. Namun yang tidak boleh tadi gimana? Pinjamkan uang, suruh balikan harga emas, namun harganya yang dulu ya di bawah sekarang. Jadi tahu perubahannya kan? 10 juta tadi 20 gram. Bahwa sekarang 10 juta juga tetap Bu. Resikonya berarti cuma jadi 10 gram, ya sudah jadi 10 gram. Tidak memperhatikan perubahan nilai. Jadi tidak boleh distandarkan dengan emas. Boleh bawa ke emas, namun dengan apa? Emas harga saat ini juga. 10 juta dulu tetap. 10 juta mau kembalikan emas, iya. Sekarang harga emas berapa? 1 juta. Ibu cuma dapat 10 gram. Berarti 10 gram aja saya kasih. Saya nggak pakai 20 gram yang dulu. Karena dulu saya pinjam dengan uang. Jadi intinya dalam membayar utang itu tidak memperhatikan perubahan nilai. Rugi dong Ustadz, resiko nolong orang yang rugi. Nolong orang itu dia sejatinya kalau pinjamkan uang itu ruginya banyak loh Bu. Uang nggak balik-balik, di WA nggak balas, ya ketemu nggak negur, oh nomor saya diblokir, oh dia keluar dari grup nggak tahu kemana, oh nomornya ganti, wah sudah macam-macam itu ibu kalau sudah ngeluh itu, ya. Wah perasaan saya nggak enak Ustadz ini, iya perasaan lagi. Ustadz sekarang saya butuh uang Ustadz, nangis-nangis saya nagihnya. Iya itu korbannya ibu itu di situ. Nggak untung Bu ibu itu, pinjamkan tuh nggak untung, ruginya itu banyak gitu. Resiko nolong orang. Solusinya apa berarti ibu? Utangnya belum dibayar-bayar. Apa? Ikhlas ke. Iya, kecuali inflasinya sudah jauh banget gitu ya. 1 juta yang dulu dia pinjam sekarang nggak ada nilai sama sekali gitu. Nah, itu beda lagi. Namun sekarang kan masih tetap pengaruh nilainya. 1 juta dulu dengan 1 juta sekarang masih tetap laku gitu loh. Terus masalah keberapa? 6. Oh, tadi saya sudah singgung, sudah hampir sama. Utang uang dibayar emas masih dibolehkan dengan syarat. Terus berarti masalah ke-6 ya, masih nyambung dengan tadi. Utang uang dibayar emas masih dibolehkan dengan syarat apa? Bayar dengan nilai emas saat ini. Bayar dengan nilai emas saat ini. Terus masalah ke-7. Utang uang. Dia bayarnya dengan emas. Utangnya, uangnya dibawa ke sekarang dulu, terus dikonversikan dengan emas harga saat ini. 10 juta dulu pinjam, 10 jutanya bawa dulu ke sekarang. Baru dikonversikan dengan emas hari ini dia mau bayar. Yang nggak boleh gimana? 10 juta dulu emas 20 gram. Ya toh? 20 gramnya dibawa sekarang. 20 gram sesuaikan dengan emas harga saat ini, jadi 20 juta, nggak boleh. Alhamdulillah. Sudah dipotong? Sudah? Sekarang kaidah yang masalah keberapa? 7. Disebut riba jika pihak kreditur yang mendapatkan keuntungan.
Disebut riba jika pihak kreditur yang mendapatkan keuntungan. Namun kalau sama-sama untung nggak masalah. Sama-sama untung. Sama-sama untung gini. Dia sudah pinjamkan saya uang. Datang ke warung saya. Saya pihak debitur ya. Dia sudah datang ke warung saya. Makan dia tetap bayar. Iya tak? Untung nggak bagi saya? Iya, untung juga bagi dia. Sama-sama untung. Yang nggak boleh gimana? Datang, dia datang ke warung saya, makannya apa? Gratis. Untungnya untuk siapa? Untuk dia, kreditur. Untungnya kan untuk dia. Dia dapatnya gratis. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Untung untuk dia itu. Dia boleh bayar, tetap normal. Jadi tidak ada kaitan dengan utang tadi, kasih gratisnya itu nggak boleh. Kalau sudah kebiasaan, tapi ada. Kalau sudah kebiasaan gimana? Maksudnya sebelum memberi utang pun dikasih free gitu. Terus setelah berutang juga. Nah, jangan diterima ada utang situ. Dulu itu para sahabat sejak zaman Nabi SAW itu mereka tidak mau dikasih gratis kalau pinjamkan uang pada orang lain. Suruh naik tunggangannya saja mereka nggak mau. Naik hewan tunggangannya saja mereka nggak mau itu. Kasih cuma-cuma. Hah? Nah, sementara dulu selama utangnya belum lunas jangan dulu terima. Nanti dinilai sebagai suatu manfaat. Nanti akan saya jelaskan nanti ada. Sami mawon. Iya. Enggak, bayar normal. Selama utang belum lunas nggak usah minta manfaat dulu. Terus yang ke-8. Jika disyaratkan adanya manfaat yang diperoleh bukan berkaitan dengan utang. Jika disyaratkan adanya manfaat yang diperoleh bukan berkaitan dengan utang piutang. Maka syarat tersebut tidaklah masalah. Jika disyaratkan adanya manfaat, bukan berkaitan dengan utang piutang. Maka syarat tersebut tidaklah masalah. Ini kejadiannya kaitannya dengan sewa ini. Misalnya, ada yang ingin meminjam uang dari A gitu ya. Yang mau pinjam ini minjam uang dari A, meminjam uang dari si A. Lantas si A ini berikan pinjaman namun dengan syarat gini, ya sudah biarkan rumahmu kusewa. Lantas disewakanlah ini kepada si A rumah, terus yang ini kasih pinjaman. Lantas disewakanlah rumah dengan harga seperti biasanya, normal. Bukan harga gara-gara utang harganya jadi turun, bukan, normal. Ya. Syarat demikian tidaklah masalah karena pembayaran sewa itu diperoleh dari transaksi sewa. Dapat manfaat enggak? Iya, manfaat. Namun bukan berkaitan dengan utang tadi. Dia bayar tetap. Jadi sewa yang ada tadi bukan karena utang yang dipinjamkan, namun karena kebutuhan, tidak masalah. Terus kaidah ke-9. Masalah ke-9. Riba tetap tidak boleh walaupun jumlahnya sedikit. Kartu kredit itu bunga angsuran 1,5%.
Mau dia 1,5%, pinjaman online itu bisa sampai 10% sampai 40%. Kalau denda macam-macam ya. 1,5 nggak boleh, 40% atau 10% juga tidak boleh. Nggak pandang kecilnya. Ustadz, ini lebih kecil Ustadz saya kalau di bank, kalau pinjam online besar Ustadz 10 kalinya. Sama-sama nggak boleh. Ya, sama-sama nggak boleh. Dia punya cicilan utang di bank A, ya, bunganya sekian. Dia mau tutup, Ustadz ini bunganya lebih kecil Ustadz, saya mau lunasi yang itu, ini bunganya lebih ringan. Nggak boleh. Dua-duanya sama-sama, ini nggak boleh, ini nggak boleh juga. Nggak usah pindah-pindah. Solusinya gimana kalau gitu? Solusinya gimana? Ya tobat. Nggak usah gali lubang, tutup lubang lagi. Nggak selesai. Cuma nambah lubang-lubang aja gitu. Jadi riba itu tidak pandang 1%-nya atau 10%-nya. Ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Jadi jangan kalau punya bunga 10% terus Ustadz, saya mau lunasi, saya pinjam aja ini Ustadz, ini cuma 1% saja. Sama, ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak usah pindah-pindah. Solusinya ya, dia cuma boleh cari pinjaman tanpa bunga. Masalah ke-10. Riba berlaku untuk semua jenis mata uang. Jadi jangan kira emas itu jadi aman, itu enggak. Emas cuma nilai saja. Emas ada ribanya juga, Bu. Nanti akan saya bahas. Emas itu kan zahab. Emas ditukar dengan emas lagi. Emas ditukar emas. Ibu, ini syaratnya. Satu syarat saja. Ini harus yadan biyadin. Tunai. Harus tunai. Ada syarat kedua lagi. Jumlah harus sama. Kalau gram berarti 1 gram emas ini tukar dengan 1 gram emas ini. Walaupun kualitas berbeda. Harus sama, Bu. Kecuali kalau emasnya jadi ikutan. Ada tas yang ada emasnya enggak? Wirma? Ada enggak? Misalnya ada ya, misalnya ya. Misalnya itu tas ya. Di sini tuh ada emas 2 gram. Jam ada. Enggak, kalau itu jadi pokok itu. Ini gini. Tas, ya tas kan? Tas. Ini ada emasnya 2 gram. Namun kepentingan pokoknya beli emas. Ya. Kalau mau dibeli emas dengan emas, misalnya saya mau beli tas itu dengan emas juga ya. Saya mau beli tas itu dengan emas. Tidak disyaratkan saya harus tukar emasnya, itu harus dihitung dulu baru saya nanti tukar dengan emas sekian lagi, itu enggak. Jadi bisa jadi saya beli nanti misalnya harga itu, taruhlah emasnya itu 10 gram, dia bilang itu, ini harganya ini 10 gram emas. Padahal tadi emasnya di tas cuma berapa? 2 gram. Tidak masalah. Karena emasnya jadi ikutan. Bukan maksud pokok dari tas. Ini dibahas karena dulu itu ada jual beli budak. Ya, jual beli budak itu terjadi. Budak itu ada yang punya emas. Padahal dulu mata uang menggunakan emas. Tidak disyaratkan ketika itu hitung emasnya budak dulu itu berapa, biar nanti jumlahnya sama. Oh enggak. Yang dihargakan itu budaknya, bukan emasnya. Emasnya cuma ikutan. Jadi barter. Tidak berlaku kaidah ini. Kalau ini maksud emas dengan emas pokok, maka kalau jam tangan itu kan tetap emas yang dimaksud kan?
Cuma ikutan aja, ya sudah nggak masalah. Sedikit berarti dari keseluruhan jam itu, ya, jadi nggak masalah. Nah, riba berlaku untuk semua. Di emas ada, rupiah juga ada. Ini tunai terus apa jumlahnya harus sama ya. Ya dan biyadin, mislan bimislin. Jumlah sama, Bu. Ini berlaku juga untuk rupiah dibarter dengan apa? Rupiah. Saya punya uang 1 juta, saya ingin tukar duit pecah 10.000. Maka jumlahnya harus sama dengan ini. Gak boleh 1 juta kurang 10.000, gak boleh. Maksud sama ini dalam bentuk mata uang dulu. Nah ini sekarang mata uangnya ini nih. Jumlah harus sama. Mislan bi mislin. Ustaz, yang dimaksud emas dengan emas mungkin itu maksudnya logam mulia, Ustaz. Logam mulia. Nah, kalau kayak berlian kan emasnya cuma paling 10 gram, tapi harganya 400 juta misalnya. Itu gimana, Ustaz? Wow. Ya. Cuma berapa emasnya? Emas kan cuma 10 gram, 20 gram lah paling banyak emasnya. Tapi harganya sangat 200 juta kata-kata. Enggak masalah. Jadi enggak. Emas cuma ikutan berarti. Hah? Berarti enggak apa-apa. Berarti ngikut ke berlian, berarti masuk pokoknya beli berlian. Berarti enggak tunai, maksudnya gini. Enggak cash? Enggak online juga enggak apa-apa kan kalau kayak gitu. Iya berarti nggak masalah karena beli berliannya. Pintar Bu Irma. Iya. Ya saya jadi tambah wawasan kalau nggak ketemu langsung kan nggak tahu itu kayak begitu di pasarannya. Hah? Iya ada juga kayak gitu kan, jadi saya jadi tambah wawasan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, kalau ada yang nanya saya rekam pertanyaan itu, jadi tambah pengalaman. Ada ya ternyata kayak gitu ya. Saya kira baru teori aja gitu loh. Ada. Belum mobil kayak mobil ada emas gitu ya. Kan saya beli mobil. Sudah. Jadi tidak pandang mata uang ya. Mau di dolar yuk ada, mau di rupiah juga ada, mata uang emas juga ada, dinar dirham juga ada, Bu. Tadi tukar rupiah dengan rupiah itu tadi jumlah sama. Tunai. Ya, jumlah sama tunai. Tunai itu majelis zakat nih saya ketemu. Mana? 1 juta. Nih, 10.000 sini. Nah. Di majelis akad. Nah, rekam dulu Bu, nanti pertanyaan terakhir. Biar tambah pusing dulu, pusingnya terakhir aja. Terus, masalah ke-11. Sudah berapa? 11 kan? Saling ridho tidak diperhitungkan dalam akad riba. Saling ridho tidak diperhitungkan dalam akad riba. Nih, dalam satu kelompok arisan nih ya, punya pinjam, simpan pinjam. Kembalikan 10% misalnya. Ustadz, ini kami sudah sepakat, ini orang masalah Ustadz. Ini semua nggak ada yang problem kok. Dari dulu itu ini sudah 20 tahun Ustadz. Sama. Ridhonya tidak dipandang untuk melegalkan simpan pinjam ini. Kalau semua kayak gitu ya sudah, riba nggak usah ada. Ya, larangan riba nggak usah ada gitu. Ustadz saya fine aja kok Ustadz, bayar gitu kok. Sama misalnya kita bahas nanti dompet virtual yang kemarin tuh ya. Saya sudah singgung kan kemarin. Yang GoPay sudah saya singgung kan. Nah, saya bayar aja kok Ustadz, nggak apa-apa, saya ridho kok. Ya promo Ustadz, saya manfaatkan saldo GoPay saya Ustadz. Nah, ini masih banyak saldo saya. Promo lagi Ustadz. Saya nggak apa-apa kok. Dia juga senang-senang saja. Iya dia senang-senang. Ini masalah akad lain. Nggak bisa melegalkan sesuatu yang masalah cuma sekadar ridho. Itu nggak bisa.
Paham ini? Jadi hukum tetap hukum, Bu, kayak gitu. Sama misalnya, talak itu tetap jatuh, Bu. Walaupun dia bilang, saya emosi kok. Mana ada di dunia ini nggak dia keluarkan talak nggak pakai emosi gitu? Iya nggak, Bu? Iya nggak? Ya sudah, nggak usah ada kata talak kalau gitu. Talak nggak, sudah dianggap aja semua emosi kok, Ustadz. Jadi hukum itu jadi kosong tuh gara-gara itu emosi tadi gitu. Enggak. Kenyataannya semua kayak gitu. Nggak bisa hapus hukum, Bu. Jadi ridho itu tidak bisa hapus hukum riba tadi. Sama seperti kalau ya talak dalam keadaan marah. Ustaz, saya emosi berat, saya bilang sama istri saya talak kamu 1000 kali. Sampai bilang kayak gitu lagi. Nyatu enggak? Jatuh. Walaupun 1000 pun enggak dianggap 1 kamu jatuh itu. Enggak dianggap tadi, Bu, emosinya itu. Kamu emosi berat kayak mau hancurin meja kayak mau banting apa kayak kamu bilang dengan kata tegas, jatuh. Nggak bisa karena alasan emosi jadi gugur, talaknya nggak jadi gitu, enggak. Bapak-bapak marah itu kayak gitu kok, memang nyata. Kata-kata talak harus tegas, Bu. Kalau kalimatnya belum tegas harus dilihat niatnya. Nah, itu belum tentu. Memang nggak ada uang, mas suruh pulang gitu. Ini masa pandemi sudah pulang, ya kita pulang aja. Masing-masing masih belum, masih dekat niat dulu, lihat niat. Terus sekarang masalah ke-12. Nah, ini apa nih? Bahasa bebasnya gimana ya? Riba utang piutang berlaku pada setiap harta. Riba utang piutang berlaku pada setiap harta. Sedangkan riba, ada namanya riba buyuk, ya, riba jual beli, hanya berlaku pada komoditas ribawi saja. Berarti riba ada 2, Bu. Ini. Sedangkan riba yang kedua tadi ya, riba jual beli berlaku pada komoditas ribawi saja. Jadi riba itu ada 2 gini. Tadi yang ini baru kita bahas nih, riba namanya riba duyun. Ini terkait dengan utang piutang. Duyun, dain sama. Dain mufrad, duyun jamak. Paham, Bu Irma? Mufradat itu. Duyun itu jamak taksir. Ada riba yang kedua, riba buyu'. Buyu' itu berarti terkait dengan jual beli, barter. Kalau untuk masalah barter ini cuma seputar komoditas ribawi. Komoditas ribawi ada berapa? Ibu-ibu. Komoditas ribawi ada berapa, Bu? Ya Allah, ibu-ibu, baru 2 minggu ditinggal. Komoditas ribawi ada berapa? 6. 1. Emas. Perak. Nanti yang sama dengan emas nih mata uang, Ji. Ini mata uang ya, ini sama. Same. Gandum. Syair. Gandum. Bur. Garam. Terus kurma. Ini satu kelompok. Ini sama dengan makanan. Bisa ditakar atau ditimbang. Jadi semua yang makanan yang bisa ditakar atau ditimbang masuk ini. Berarti kalau mau barter beras,
Apalagi? Biasa makan makanan seputar makanan pokok lah. Daging. Tapi ini lihat dari urf orang Arab ya. Orang Arab nganggap ini makanan ini bisa ditakar atau ditimbang. Kalau dulu itu kurma itu ditakar pakai ukuran sok. Satu sok kurma. So'an min tamrin atau so'an min syairin itu. Jadi lihat dari jenis makanannya. Kalau beras masuk. Maka kalau beras rojo lele, beras apa yang bagus, Bu? Orang paham ya. Nah, beras yang kelas A ditukar dengan beras yang kelas B yang grade-nya lebih rendah, maka tetap syaratnya harus ya dan biyadin mislan bimislin. Tunai kiloannya harus sama. Ya. Sekarang lihat. Kalau kita bahas riba jual beli untuk barter, barter itu cuma berada pada komoditas ribawi saja. Maka kalau barter satu motor dengan dua motor boleh nggak? Satu mobil dengan dua mobil boleh atau tidak? Nggak masuk 6 ini ditukar terserah. Satu sepeda tukar dua sepeda boleh nggak? Boleh. Nggak masuk 6 ini. Satu HP tukar dua HP boleh nggak? Boleh. Nggak masuk komoditas ribawi. Itu kaitannya dengan barter. Namun kalau utang piutang berlaku untuk semua harta, mau kredit mobil, kredit motor, kredit sepeda, itu nanti ada ribanya situ. Bahasannya untuk semua harta, yang ini nih. Karena ini kaitannya dengan utang piutang. Sudah? Baik. Cukup. Nah, sekarang. Jadi pahami kalau barter pada harta tertentu, namun kalau kaitan dengan utang piutang, ribanya, maka berlaku untuk semua harta. Terus masalah ke-13. Ini tadi sudah kita singgung. Hadiah dari yang berutang. Hadiah dari yang berutang sebelum pelunasan tidak boleh dimanfaatkan. Tadi contoh tadi apa? Makan di warung bakso. Penjual bakso ini kita pinjamkan uang. Setelah makan, gak usah bayar. Dapat manfaat atau tidak? Dapat. Kalau gitu solusinya gimana? Bayar. Kalau tidak, gak usah makan di warungnya dulu lah. Tidak dapat manfaat. Selama apa? Sebelum lunas. Kira-kira masalahnya apa, Bu? Ini ada kasus ini. Ada telepon saya terus bilang, Ustadz, saudara saya itu pinjam uang ke keluarga. Jadi satu keluarga ini dipinjamin uang. Ya, entah itu mungkin uang satu mereka kumpulkan jadi satu, atau mungkin satu-satu dia pinjam uangnya gitu. Setiap kali ada pertemuan, dia kasih uang ke mereka ini, yang keluarganya ini. Terus ditanya sama anggota keluarganya, ini uang apa ini? Maksudnya kan mau lunasi utang kemarin ataukah cuma hadiah gitu kan? Enggak, pakai aja dulu. Pasti ini punya masalah. Ya, utang enggak lunas-lunas. Termasuk utang ke keluarganya juga enggak lunas. Terus sekarang
Masalahnya dia itu ingin aset-asetnya dijual atau apa gitu, pokoknya ingin lunasi. Nah, pihak keluarga pengen nagih juga. Taruhlah utangnya misal 100 juta gitu ya, pada keluarga ini 100 juta ya. Dia bilang, kemarin-kemarin itu kan saya sudah kasih kalian itu, masa kalian saya bayar masih besar kayak begini? Nah, berarti apa? Dia ngungkit. Yang dia kasih gratis dulu. Akhirnya kan utang jadi nggak jelas itu. Ketika mau dibayarkan jadi nggak jelas. Dia ngungkit yang dulu itu. Sekarang sudah kepepet dia itu, mana-mana nagih dia. Disi datanglah, ini datanglah. Yang ini nagih juga. Masa jadi segitu? Masa sudah kasih kalian, masa kalian lupa itu? Dia ngungkit pemberian yang dulu. Nuntut supaya dikurangi dong utangnya. Akhirnya kan transaksi utangnya tadi nggak jelas. Kita yang kasih utangan tadi, yang keluarga yang kasih utangan. Wah, kok gitu sih? Itu contohnya. Kasus ke-14. Masalah ke-14. Bila dipersyaratkan pelunasan utang dilakukan di tempat kreditur, bukan di tempat awal berutang, maka tidak dianggap riba. Padahal itu kan manfaat untuk si kreditur kan. Dia dapat manfaat, dia nggak usah pergi-pergi. Dulu pas pinjam di rumah A atau di rumah yang debitur ini yang minjam uang. Namun ketika mau lunasi, dia bilang, kamu datang ke tempat saya. Karena masalahnya pinjamannya banyak. Kalau dia kreditur datang ke situ dulu, bawa ini, ya takut masalah. Maka dia syaratkan ke tempat saya. Maka pemindahan tempat kayak gini, walaupun si kreditur ini dapat keuntungan di situ, manfaat karena bayar di tempat dia, tidak dihitung sebagai manfaat riba. Masalah ke-15. Kreditur menyaratkan pengembalian utang dengan pengembalian yang lebih rendah. Dengan pengembalian yang lebih rendah. 1 juta. Yalah, kamu bayar 900 aja lah. Seperti ini boleh. Boleh nggak? Boleh. Malah senang banget yang pinjam. Besok pinjam lagi. Itu termasuk dalam hadis Nabi SAW itu katakan, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang, yaitu dia baik sekali ketika menjual sesuatu, membeli sesuatu, ya, atau dalam hal menagih atau melunasi utang. Masalah ke-16. Kreditur diundang makan oleh yang berutang, oleh debitur. Jika, bahasa bebasnya ya, saya bahasakan bebas saja. Jika tidak disajikan istimewa karena kreditur yang datang, maka boleh ambil manfaat. Maka boleh ambil manfaat. Mau dia undang nikah juga sama ya.
yang menikah ini punya utang ke kita gitu. Tapi kan sajiannya sama semua toh. Yang datang ini sini, kecuali dia bilang, oh ini kreditur saya ini nih, tolong duduk di sini. Nah, ini VIP sendiri. Yang lainnya di sana ya. Nah, ini kelas kreditur gitu dia tulis. Nah, itu nggak boleh. Dia sajikan istimewa kan? Nah, dia samakan. Yang datang ini yang krediturnya, yang lainnya sama. Atau dia itu sajikan biasa. Masa datang tamu kok dia datang ke rumah saya, masa saya nggak layani dia itu makan? Ya, saya nggak layani dia itu suatu sajian gitu. Kayak yang lainnya datang ke rumah juga sama. Pelayanannya biasa, standar, maka tidak ada masalah. Sekarang, gimana arisan, Bu? Sekarang, pertama dulu, arisan boleh atau tidak? Boleh. Nah, boleh atau tidak? Boleh, baik. Dah. Kedua, boleh nggak ngundang lagi yang ini si A ini dapat arisan nih ya, ngundang yang lainnya. Dia posisinya apa? Debitur apa kreditur? Debitur yang punya utang selanjutnya nyaur terus kok. Iya kan? Dia layani kan? Namun kan sajiannya normal nggak? Normal. Biasa. Yang ini datang ini yang nggak masalah. Paham, Bu? Sehingga kalau saya nggak masalah itu datang yang dapat arisan terus ngundang lagi yang lainnya gitu ya, nggak masalah. Wong sajiannya biasa. Datang ke rumah kemarin temannya itu dia menyajikan menu Sumatera. Yang ini dia menu Sulawesi dia buat, dia orang Sulawesi. Ya biasa, itu juga itu layani itu. Ini juga kalau ada keluarganya datang juga layani seperti itu, sama. Nah, yang kemarin yang tanya arisan barang. Nah, ini arisan barang sekarang nih. Yes. Saya sudah temukan jawabannya soalnya. Apa, Bu? Arisannya barang apa, Bu, biasanya? Bu. Bu yang berkelas dikit gitu loh. Apa? Hah? Berlian tadi 400 juta itu. Aduh, tekor saya, Bu. 20 tahun nanti lunas kalau saya. Taruhlah tas gitu ya, tas. Arisan tas. Harga berapa, Bu? Waduh, itu sudah satu kali arisan 1 juta ya. Ya wes, arisan panci aja lah, saya turunin aja lah, panci aja lah. Arisan panci ini emak-emak kampung ini. Berapa panci? 1 juta lagi. Hah? Panci apa 500 ribu, Bu? Hah? Betul ini ya, 500 ya? Taib. Sekali nyetor berapa satu orang? Nah, ikut 50 nanti terlalu lama lah. 20 orang. Berarti berapa? 25 ribu. Ya nggak apa-apa lah sambil ngerumpi ini. Ya tambah-tambah dosa kan dalamnya. Sudah riba tambah dosa lagi nanti. Tuh, luar biasa itu mama ini. 22 ribu. Nah, lihat. Kocokan pertama. Si A dapat. Untuk kocokan berikutnya, si A tugasnya apa? Nyaur kan, bayar kan? Iya, no? Dia bayar lagi. Ini bayar kan? Terus. Berarti kalau dia dapat tadi berapa? 500 ribu. Sekarang pertanyaannya, ibu itu maksudkan langsung dalam wujud tas atau uang? Ya. Dalam wujud panci atau uang? Panci. Harus panci, nggak bisa ganti barang lain. Berarti 500 ribu dapat terus? Enggak, pancinya itu ready stock atau nanti beli? Oh, jadi sebelum mulai arisan panci dibeli dulu. Nah, terus setor tadi yang 25 ribu tadi. Gitu ya?
Setor. Habis itu kalau sudah dapat, bawa pulang panci. Gini. Masalahnya itu wis kongkol berarti. Hah? Oh, jadi yang jual panci itu sudah punya stok 20 panci ini untuk mereka ini ya. Karena dia dapat keuntungan di situ. Taib, sebentar. Kalau cuma uang saja berarti ini uang ya. Saya bahas 500.000 dulu ya. Berarti nanti si A dapat, dia nyaur 25 sampai 20 kali kan? Nah, kalau si B dapat, si ini dapat lagi kedua, kocokan kedua si B dapat. Sebelumnya dia sudah bayar 25.000, ya kan? Setelah itu dia bayar utang 25. Saling mengutangkan. Ya kan? Saling mengutangkan. Jadi di sini masalahnya gini. Ketika ini dalam wujud barang, ini barang panci tadi. Ya, panci tadi. Berarti kalau ini masalahnya kalau barangnya belum ada aja ini. Ketika sudah dapat si A ini dapat, berarti kan dia intinya bayar terus sampai lunas. Nah, sekarang si B dapat. Sekarang yang di giliran kedua ini si B dapat. B itu sudah bayar 25.000. Iya kan? Terus untuk giliran berikutnya 25.000 ini dia ketika bayar belum dapat panci, Bu. Awal ini saat arisan pertama loh. Dia belum dapat panci. Berarti statusnya tertunda. Ketika di arisan pertama ini si B ini dapat sesuatu yang tertunda. Panci belum kan dia? Panci belum. Untuk giliran berikutnya sampai 20 itu dia sudah dapat panci. Dia bayar. Sisa berapa berarti? 25 tambah 25 450.000 dia utang. Berarti B ini tertunda lagi 450.000 tertunda. Masalahnya ada hadis yang katakan tidak boleh dain bid dain, utang dengan utang. Ini statusnya karena beli. Beda dengan uang. Maka akadnya buat gini saja. Tetap arisan, tetapi kita dapat 500.000, terus langsung beli di situ. Cuma masalahnya cuma utang saja, bilang saja utang. Nggak usah bilang panci. Jadi aslinya itu arisan 500.000. Nah, itu lebih aman. Tapi istilahnya sebenarnya sama saja. Nah, risiko harga panci naik. Nggak boleh itu naik, berarti tetap. Nah, berarti dalam arisan itu punya masalah sini, Bu. 20 bulan. Panci harus harganya sama. Berapa? 500.000. Ini sama dengan arisan kurban ya, arisan kurban. 7 tahun, 7 orang ikut, mau giliran. Kambing lah, saya pakai kambing aja dulu biar hitungannya mudah. Maka harga kambing tahun 1 untuk kurban pertama nanti sama sampai 7 tahun. Seandainya karena nanti ada 2 tahun nanti berubah, awalnya 3 juta gitu ya, terus berubah jadi 4 juta, akhirnya iurannya naik lagi, nggak boleh karena utang jadi naik. Berarti sedapatnya 3 juta itu. Sedapatnya 3 juta resiko. Makanya tadi saya bilang arisannya mendingan uang. Nambah sendiri nggak apa-apa. Misalnya sudah dapat 3 juta ya, itu tadi kalau dia sudah dapat 3 juta kambing, untuk harga 3 juta dia dapat, dia pegang 3 juta nih. Ah, saya mau kurban kambing 5 juta, sudah tambah 2 juta lagi. Itu lebih enak. Menentukan dapat arisannya pakai kocok. Kan gak masalah, kan diundi semua dapat giliran. Undian gak masalah. Gak masalah, apalagi gilirannya semua dapat.
Kalau statusnya itu memberikan hibah kayak door prize itu kan hibah sebenarnya. Giveaway itu hibah, Bu. Giveaway. Kan ada yang kasih giveaway motor juga kan? Itu viewernya itu satu kali live itu 60.000 itu. Soalnya saya habis kajian live terus saya buka YouTube lagi gitu. Gila ini live kapan saya live 60.000? Nunggu motor. Sekarang giveaway itu hibah cuma-cuma, Bu. Hibah itu terserah dia mau kocok, terserah dia gitu. Ini tidak disebut judi. Yang jadi judi itu jika ada taruhan situ. Taruhan itu wujudnya kita ngambil hak orang lain. Karena nggak semua dapat. Nih, main bola ya, Bapak-bapak ini ya. Main futsal. Kalah nanti bayar lapangan ya. Berarti kan ngambil hak orang. Jadi kalau ada taruhan ngambil hak orang nggak boleh. Kalau di situ cuma-cuma semuanya berhak dapat. Namun sayangnya cuma disediakan 10 dari 100 orang. Boleh hibah cuma-cuma. Namun kalau ada dari peserta itu harus uang pendaftaran. Nah, itu bermasalah. Kalau giveaway pakai uang pendaftaran nggak, Bu? Apa konsekuensi giveaway saja? Nge-like, komen, ya, subscribe, follow ya. Nah, kan kalau yang akun-akun Instagram itu kan cuma suruh follow aja, follow, like ya, kasih komen ya. Nah, senang-senang aja mereka itu. Iya, kasih keuntungan dia. Namun followernya itu belum tentu beli, Bu. Kere-kere followernya. Apalagi mau bilang, kalau saya bilang Instagram, Bu. Instagram dengan Facebook itu dari sisi follower umurnya itu orang-orang kere kalau di Instagram, Bu, sebenarnya. Maka kalau di Instagram mau jual itu cari pasarannya yang murah-murah. Kalau yang mahal-mahal nggak mungkin di Instagram, Bu. Orang mikir-mikir gitu. Kecuali dia cuma pasang produk ini untuk katalog gitu. Lihat aja umurnya. Makanya kalau saya bilang di Instagram, dia bilang, Ustaz, nanti live dong di Instagram gitu. Biar ini kami tanya-tanya, nanti direkam. Di sini semua ale-ale semua nih anak-anak. Karena memang anak-anak muda semua. Jual tas, apalagi mau kasih berlian gitu. Mau laku di Instagram, bos. Saya bilang, ini kapan mau lakunya itu? Mereka enggak itu, segmennya beda. Instagram, Facebook, YouTube itu beda segmennya. Itu sudah terpecah-pecah itu. Kalau yang sepuh-sepuh itu Facebook itu. Yang orang-orang tua itu. Kalau mau tua lagi, WhatsApp. Nah, sekarang 16 tadi sudah ya. Pemberi pinjaman diundang makan. Berarti boleh nggak tadi? Dia boleh nikmati nggak? Boleh. Sekarang masalah ke-17. Kredit dengan melibatkan pihak ketiga. Berpeluang riba. Kredit dengan melibatkan pihak ketiga berpeluang riba. Perlu dijelaskan? Apa contohnya, Bu? Taib. Dealer ya? Leasing konsumen. Konsumen pesan motor kemana? Dealer. Terus? Yang bayarin siapa? Leasing. Bayar. Terus? Konsumen bayar kemana? Nyicilnya kemana? Leasing. Taib. Sudah? Sekarang lihat. Leasing ini dia jual motor enggak? Jual apa? Dia beri pinjaman. Dia beri pinjaman atau kasih sewa. Beda lagi, Bu. Apa bedanya, Bu? Ketika tidak bayar motor tadi, taruhlah 5 tahun begitu, 3 tahun macet. Apa yang terjadi, Bu? Kenapa? Kenapa ditarik?
Leasing itu apa tau Bu? Leasing kerjaannya itu? Secara bahasa leasing artinya apa? Menyewakan. Jadi anggapan leasing itu, kamu transaksi dengan saya itu, motor itu, kamu sewa ya 5 tahun. Sudah lunas 5 tahun, kamu sewa, bukan lunas. Kamu sewa 5 tahun, sudah selesai, sudah motor milikmu. Jika tidak lunas, 3 tahun itu nggak lunas, nah saya tarik barang saya lagi. Paham? Tahu konsekuensi dia narik kenapa? Karena sejatinya dia lagi menyewakan. Maka salah satu syarat dalam jual beli kredit kalau mau boleh adalah tidak boleh sewa beli. Sewa beli nggak boleh transaksinya. Sewakan 5 tahun, setelah 5 tahun lunas, dah itu milik kamu. Nggak boleh. Yang boleh gini, dia sewakan, namun sewakan dengan harga standar sewa dong. Beli motor 20 juta. Standar sewa masa 1 juta sewa? 20 kali gitu, kali 1 juta. Kan nggak wajar kan? Standar sewa motor berapa sehari? Nah itu sewa. Nih kalau pakai leasing lebih mahal. Karena dia standar sewanya dinaikkan sewa itu. Jadi seakan-akan kalau sebenarnya sudah bayar 10 kali misalnya, itu seharusnya sudah lunas. Namun kan dia pingin akhirnya beli itu terakhir. Maka nggak boleh ada transaksi ini, yang boleh sewakan, harga sewa standar dong. Terakhir kalau masa sewa sudah berakhir, oh mau beli Pak? Oh iya silakan beli. Sewanya sendiri, belinya sendiri, pisah. Nggak boleh sekaligus satu transaksi. Ini bahas dari satu sisi aja Bu, leasing masalahnya di situ tuh. Ya, leasing masalahnya di situ. Nganggap itu sewakan. Jadi kamu beli motor ini silakan beli ya. Namun itu belum jadi milik kamu, berarti statusnya masih sewa. Kalau nggak selesai nanti kamu bayar, saya tarik. Masa jual beli kayak begini? Berarti aman zaman dulu ya Ustaz, kita kalau kredit kan langsung ke dealer sebelum ada les. Iya. Tahun 90. Aman langsung ke dealer. Tapi tidak boleh ada denda. Tetap ada. Sudah. Sekarang sudah selesai 17 toh? Nah, sekarang riba dalam jual beli emas apa, Bu? Tadi sudah saya singgung. Emas apa tadi syaratnya? Apa syarat emas tadi jual belinya? Hah? Tunai ya dan biyadin. Tunai jual beli emas, karena emas itu ditukar dengan apa? Uang. Karena sama-sama punya maksud mata uang, yaitu alat tukar menukar, maka syaratnya harus dipenuhi adalah tunai, titik. Saya beli emas nih, ini saya punya uang, emasnya mana? Saya ambil di majelis akad langsung. Masalah dalam ini, riba dalam jual beli emas ini Bu, satu, emasnya nggak ibu terima. Emas tidak diterima, cuma simpan di akun saja. Kalau mau diambil nanti dicetak dulu. Mau diambil baru dicetak. Tidak ya dan biyadin berarti Ibu.
Itulah sebab inflasi itu kayak gini nih. Jadi uang yang kita punya ya di akun rekening itu nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Cuma dicatat kayak gitu saja, tidak sesuai dengan jumlah barang gitu. Barangnya emas, emasnya mana wujudnya? Tunggu cetak dulu. Nggak boleh, satu. Terus yang kedua, jual beli emasnya secara kredit. Kredit. Kenapa tidak boleh, Bu? Ya dan biadin. Iya kan? Ya dan biadin tidak terpenuhi. Terus yang ketiga lagi yang tidak boleh, jual beli emas online. Nggak boleh. Karena kalau emas itu disyaratkan harus di majelis akad transaksinya. Maka barang yang bermasalah dijualkan online adalah emas, perak atau semisalnya. Menabung emas tadi, mana wujud emasnya? Ya saya nabung nih, mana Pak emasnya? Oh ini Bu, ini emasnya ini Bu. Oh saya pegang dulu emasnya. Oh iya emas betul itu. Silakan simpan. Iya, diterima di majelis akad. Sudah diingatkan oleh Nabi jauh-jauh hari ini. Zahab bizahab. Emas dengan emas, yadan biyadin, mislan bimislin. Apalagi tinggal satu masalah lagi, apa tadi? Kartu kredit. Senang saya bahasnya ini hari ini. Sumringah. Apa tadi? Kartu kredit. Ini kartu apa toh, Bu? Nambah utang. Kartu kredit punya 3 masalah. Akadnya ada 3 di situ. Akad kordun pinjaman, kemudian akad kafalah ada yang menjaminkan, kemudian yang ketiga akad ijarah sewa. Yang masalah dalam kartu kredit 3. 1. Adanya bunga angsuran. 2. Denda keterlambatan, denda telat. Yang ketiga, fee, istilahnya itu fee atau imbalan atau upah ya, untuk kafalah atau penjaminan. Biar mikir-mikir pakai kartu kredit nih. Bunga angsuran, bunganya berapa persen tadi? 1,5, 1,7 dan seterusnya. Dendanya berapa? 2,5% dikalikan pinjamannya ditambahkan dengan bunga angsuran tadi. 2,5%. Fee imbalan untuk kafalah. Taruh lagi nih, pakai prinsip. Ustadz saya ini tapi saya nggak akan pernah telat Ustadz saya bayar, tetap saya bayar gitu. Sekarang pertanyaannya, yang dibayarkan itu minimal payment atau bayar full? Biasanya ditagih gimana? Biasanya masuk di SMS itu tagihannya apa? Minimal payment biasanya. Nanti bayar 4 juta ini Bu. Ini silakan bayar 4 juta tagihan Anda bulan ini.
Padahal sejatinya itu 40 juta. 10% dia bayar. Minimal payment. Nah, itu makanya jadi numpuk terus. Kan dari sisi penggunaan, Bu, sisi penggunaan kartu kredit itu termasuk unsecured loan. Pinjaman yang tidak aman sebenarnya. Beda kalau ini saya mau pinjam ya, ini saya bawa jaminan saya ini. Saya punya tanah sekian, saya bawa. Aman nggak? Apa amannya? Ada jaminan. Kalau utang nggak lunas gimana? Nah, tanah dijual untuk nutup utang. Kartu kredit apa jaminannya? Ada? Ada agunannya? Enggak. Unsecure makanya. Nah, kalau di sini ada fee kafalah, ini masalah lain. Kalau dalam misalnya, jadi dalam istilah kafalah ini penjaminannya, ada istilahnya kalau yang berutang itu ada namanya kafil. Isim fa'il. Ada namanya makful anhu. Apa meneh iki? Ada namanya yang ketiga makful lahu. Kafil itu penjamin. Ini saya jelaskan kasusnya ya. Ini penjamin. Makful anhu itu yang dijamin. Orang yang dijamin. Makfulahu orang yang dijaminkan, berarti yang punya barang. Orang yang menjaminkan. Atau ini aja, orang yang punya barang. Tuh. Ini ceritanya nih, punya utang ya. Kredit. Yang jual barang itu ini nih, makfulahu. Ketika mau berutang, penjamin ini bilang, saya siap jamin si makful anhu pada makful lahu. Saya jamin dia. Kalau nomor 2 ini tidak lunas, yang bayar siapa? Kafil. Paham? Berarti ketika dia bayar, posisi dia bagaimana kalau gitu? Ini nggak bayar nih. Bukan prestasi, gagal bayar dia. Ini yang jamin kan? Nah, berarti kan dia jadinya statusnya penjamin ngutangkan makful anhu. Iya dah? Berarti nanti kalau makful anhu punya uang kan dia bayar ke penjamin ini dah. Nah, berarti ketika yang nomor 2 ini tidak bisa lunas, berarti dia posisinya kafil jadi debitur apa kreditur? Kreditur. Yang ini dia kalau tidak bayar dia jadi apa? Debiturnya si kafil. Betul kan? Nah, kaidah kita tadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat untuk siapa? Kreditur. Dia dapat fee. Inilah posisi bank di sini. Toko ya kan datang tuh Bu, gesek kan, ini kartu saya. Toko itu ini yang dijaminkan, yang punya barang kan, ini toko. Ibu di mana? Ini. Kreditur tidak boleh ngambil manfaat. Walaupun dia awalnya cuma penjamin. Sehingga para ulama permasalahkan itu ini bukan pendapat pribadi, ini bukan pendapat Ustaz Irwandi juga, ini para ulama seluruh dunia itu permasalahkan fee-nya untuk si bank.
si kafil itu. Sehingga kartu kreditnya kalau masih seperti ini, bunga ada, denda ada, terus dia dapat fee tadi ya, dari penjaminan, maka status membuat kartu kredit ini jadi masalah. Nah sekarang masalahnya nasabah mau transaksi online nggak bisa kecuali dengan kartu kredit. Beberapa transaksi seperti itu. Mau verifikasi PayPal juga harus kartu kredit lagi. Kartu kredit virtual bisa virtual. Nah, sekarang dari sisi konsumen gini Bu masalahnya. Nah, sekarang itu kan tadi ada syarat riba kan berarti kan? Ya. Dalam kartu kredit kan berarti ada syarat apa, Bu? Syarat apa? Riba kan? Karena tadi ada apa? Denda dia setujui, bunga angsuran dia setujui kan? Taib. Sekarang barang yang kita sudah beli yang nanti ada ribanya di situ, itu jadi milik kita enggak? Atau uang lah, uang saya itu dapati dengan cara riba. Ya ribanya salah lah taruhlah. Sekarang uangnya itu boleh dimanfaatin nggak? Ibu-ibu? Ih, saya sudah nyaur utang kok sampai lunas, Bu. Motor ini saya sudah beli. Ibu boleh pakai lagi nggak? Motornya sudah lunas, Bu, lunas. Ustadz, ini motor kredit sebenarnya dulu, Ustadz, ini sudah lunas sekarang ini, alhamdulillah. Baru aja kemarin pas Ustadz ngomong langsung saya lunasi. Motor itu jadi milik ibu nggak? Paham? Transaksinya yang riba tadi tidak pengaruhi utang ibu. Utang ibu peroleh, ibu bisa manfaatkan, ribanya resiko ibu berarti. Seperti KPR juga gitu, Ustaz. Paham ini? Ini sisi nasabah loh. Berarti kalau sudah lunas milik ibu, monggo manfaatkan. Besok nggak diulang lagi, tobatlah pada Allah. Seperti KPR ya, Ustaz. Hah? Saya nggak mau bahas yang lain lah ya, wes kuya. Sudah paham ini ya? Berarti antara syarat riba tadi dengan ini tidak merusak utang ini, Bu. Sehingga kalau dengan keterpaksaan pakai kartu kredit tadi karena tuntutan berarti sah utangnya. Ya, sah utangnya. Ribanya resiko. Jadi kalau dengan keterpaksaan silakan pakai, karena nggak bisa dihindari lagi itu. Konsekuensi terima sendiri. Konsekuensinya gini, kalau mau amannya, satu, ini paling aman. Saya sudah diskusi dengan yang pakar ini. Saya tanya-tanya dia banyak. Setiap kali saya bahas tentang riba ini saya langsung ini ada apa saya tanya lagi. Fungsikan tadi kartu kreditnya ganti. Sekarang ada VCN dengan memfungsikan saldo. Jadi punya saldo baru punya Visa atau Mastercard tadi. Debit. Ada. Saya belum coba. Saya belum masih cari-cari tahu gitu. Tapi katanya tadi ada yang komentar saya VCN nggak bisa, Ustadz. Aduh, saya nggak tahu. Nanti coba-coba dulu lah. Terus yang kedua, kalau terpaksa pakai, berarti tolong bayar, jangan minimal payment. Full payment. Biar nggak numpuk utang lagi. 40 juta tagihannya, Mbok jangan dibayar 4 juta. Bukankah nanti kalau ini nggak dibayar 36 juta, numpuk kan? Ada bunga, ada denda lagi. On time, jangan sampai ada denda, full payment. Apa? Iya, ini kan saya bahas untuk kurangi mudorot saja karena nggak bisa Bu ini.
Nggak ada jalan lain soalnya. Kan lagi bahas darurat ini, darurat, tahu darurat Bu? Darurat. Ingat, full payment, bayar full. Jangan mau minimal payment. Kalau Ustaz saya masih punya tagihan gimana? Bayar sekarang ini, bayar, minta telepon ke bank. Itu berapa semuanya? Saya mau lunasi. Gitu. Itu pihak bank itu senang banget sama konsumen kayak gitu. Masya Allah, dinaikkan grade-nya langsung gitu. Ya, sebelumnya cuma silver aja jadi gold langsung. Nah, Ibu berhasil dapat ini nih, punya ini. Ibu, ya alhamdulillah, pakai salam juga gitu. Itu yang kemarin minggu lalu telepon saya itu. Yang saya lagi ada telepon ulang-ulang gitu kan, dengan Bu Beta lagi ngobrol. Itu lagi disodorkan itu, Bu. Langsung kan saya jawab, enggak Bu, sudah. Saya biasanya bayar full Bu, nggak usah ini tanya-tanya kayak gini lagi ke saya. Nggak tertarik nanti untuk istri lagi kan? Kalau saya berhasil bayar berarti dia tawarin untuk istri lagi kan? Wah, istri kalau tahu kayak gitu, senang banget itu, alhamdulillah. Ya kan dia lihat dari prestasi yang pokok kan. Akhirnya dia bawa keluarga nanti untuk anak bapak, untuk istri bapak nanti juga bisa. Semuanya kena riba itu. Full payment. Ya walaupun mereka senang gitu, tapi ya emang dari si bank itu nganggap aneh kayak gitu. Luar biasa nih konsumen yang satu ini ya. Nah, itu dikejar-kejar, tentu dikejar-kejar untuk upgrade. Ya, untuk naikkan fasilitas. Nanti ada pelayanan ini lagi. Sampai yang saya bilang ke pakar keuangan itu dia, bisa dikejar-kejar terus ini Pak, ini masa kayak gini iya Ustadz, ternyata infomu itu bisa dijual ke bank lain juga. Makanya ada bank lain juga nanya sama juga kayak gitu. Ini apa-apaan, saya nggak punya saldo di situ. Dijual ke sales-sales yang lainnya. Jadi yang promo-promo itu salesnya, kalau yang nagih-nagih nanti bagian lain lagi. Wallahu a'lam bishawab. 3 masalah selesai. Baik, 17 tambah 2 19 lah, 20 masalah lah itu berarti. Ya, pakai mic. Ya. Takut lupa. Yang pertama, pertanyaan dari saya, masalah SHU yang diadakan di Koperasi. itu jasa amal kan ada koperasi PKK atau jasa wisma. Itu juga kita ikut nyimpan, tapi pada saat pembukaan hasil usaha itu, apakah kita kalau tidak mengambil lebihnya boleh tidak? Karena kita nggak enak juga Kalau keluar dari koperasi itu pripun? Iya, keluar. Terus yang kedua, masalahnya kan koperasi gini kan, koperasi itu narik yang boleh pinjam kan sama anggota kan tadi kan, luar anggota kan enggak. Jadi anggota dulu kan, ya kan? Berarti ketika ibu ada di situ dukung yang lain. Ibu punya saldo di situ, orang lain pakai untuk minjem. lebih baik tidak usah ikut gitu ya. Iya. Terus yang kedua, Baru kedua. Yang kedua itu tadi masalah kredit dengan cara yang seperti motor didapatkan tadi yang Ustaz bilang, tapi ini umpamanya KPR sudah lunas. Nah, rumah itu kan sudah menjadi hak kita ya. Hak yang tadi sudah beli. Dan barangnya kan boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Wis tobat. Yang salah gitu ya. Nggih. Ya, alhamdulillah. Terus yang ketiga, jika kita menggunakan suatu logo, umpamanya Nike yang udah terkenal lah. Logo terkenal yang brand lah ya, terus. Nah, kita gunakan tapi bukan dalam usaha seperti Nike-nya. Jadi kalau Nike itu kan bisa tas, sepatu, macam-macam gitu. Umpamanya dipakai dalam usaha, umpamanya bangunan atau apalah gitu ya, atau perabot rumah tangga, itu boleh nggak? Yang penting nggak niru persis lah. Kalau niru persis kena masalah ini nanti brand logo itu. Oh, gitu. Jadi masih bisa diperbolehkan. Ya di utak-atik gitu lah, jangan mirip. Ya, umpamanya itunya diganti. Ya, terus mereknya diganti lagi. Oh, tapi boleh ya Ustaz. Ya. Hah? Tapi harus dimodifikasi. Iya, dimodifikasi. Oh ya sudah. Itu dari kami Ustaz. Seperti ini ya. Satu-satu. Ustaz, ini ada tipikal pertanyaan yang satu. Apabila ada yang berhutang dan hutang dibayar dengan barang kredit,
Utang dibayar dengan barang kredit, ya terus Apa kita juga menanggung dosa riba? dia mau bayar itu, yang penting dia nanti punya kewajiban untuk nyaur tadi, bukan kita lagi. Jadi kan ini ada barang kredit, bayar utang kita kan, iya kan, bayar utang. Berarti tugas dia tetap nanti bayar utang tadi. Barang berarti jadi milik kita untuk bayar utang tadi. Kalau ternyata dia nggak bayar, Ustaz, Yang itu dia nggak bayar lagi, dia kabur, ya urusan dia. kita nggak ada masalah dengan urusannya dia. Yang penting dia tidak memindahkan utang riba ke kita gitu. Barangnya ditarik, nah itulah masalah berarti leasing. Dia masalah dengan leasing berarti. Itu risikonya di situ. Terus menjual barang yang masih kita kredit itu boleh nggak? Jual barang yang masih kita kredit. Nah, asalkan bukan leasing. Kalau leasing karena kayaknya agak berat ini ya. Take over berarti. Tapi kalau take over berarti memindahkan riba. Misalnya saya beli panci nih kredit 25. Panci wae kredit ya. Terus saya jual ke Mbak Ipung, Ustaz. 500.000 udah, uangnya saya pakai, saya masih nyicil gitu. Nggak apa-apa. Itu tawarruk namanya. Oh boleh. Boleh. Satu lagi Ustaz. Jadi ada yang beli kredit, ya belinya nyicil tertunda, terus dia jual secara tunai, dapat uang tadi, nanti kewajiban dia nyicil lagi kan nggak masalah. Ustaz, di arisan itu ada pinjaman, tapi tidak ada apa kewajiban harus misalnya Layani tamu. bukan. Jadi arisan itu misalnya di arisan itu ada pinjaman, maksudnya dipinjam-pinjamkan ke anggota gitu loh Ustaz. Ada simpanan kemudian disimpan pinjaman, tapi tidak ada bunganya, tapi itu disiapkan kotak buat infak. Buat infak seikhlasnya. Seikhlasnya ini sudah jadi yang tadi al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Dianggap sebagai urf. Mbok, kamu mikir sendiri gitu loh, sudah ada kotak, masa kamu nggak masukin juga? Nggak boleh. Karena dia sudah nganggap jadi urf. Dia sudah nganggap jadi kebiasaan kan? Kayak saya pinjam uang ke Bu Partini. Bu Partini nggak usah ngomong ke saya gitu. Ya mbok punya perasaan gitu loh. Kayak sudah nganggap kayak gitu, berarti sudah nganggap urf. Urf nggak boleh. Apa yang dianggap urf itu sama dengan syarat, nggak usah disebut. Nah, berarti dia nganggap syarat harus ada tambahan kan? Riba berarti. Poin nomor 2 tadi. Iya. Sudah, cukup. Belakang. Giliran persof berarti. Iya. Ustaz, di desa saya kan ada arisan RT gitu ya. Terus pesertanya yang nggak mampu gitu Ustaz. Terus ada uang kas, cuma pinjam. Terus saya ngasih, drop, nih pinjemin deh. Ternyata sama si panitianya Dibungain. dibungain. Saya nggak bisa ganti gitu, saya nggak bisa ganti, udah saya terserah gitu. Itu saya kena dosanya nggak Ustaz? Enggak, ibu lepas berarti. Tapi nasihati mereka itu nggak usah ada lagi ya. Tapi tetap nggak bisa Ustaz. Bisa sebenarnya, saya pernah kayak gitu kok Bu. Bisa. Tetap dibungain sama itu. Enggak boleh. Beri syarat nanti. Ya, diberikan syarat. Kalau saya tuh saya bilang gini, ini uang, pokoknya ini hapus dulu bunga-bunga, selesai. Setelah itu kalian pinjam nanti nggak apa-apa. Gitu. Harusnya ketika di awal itu Bu Irma belikan syarat-syarat kayak gitu. Atau begini, misalnya ada utang gitu, ini utang-utang yang ini tutup semua ya. Nah, setelah itu kalian kumpul kas lagi, simpan pinjam, berikutnya nggak boleh ada lagi bunga-bunga ini. Kalau saya kasih ancaman itu, saya bilang, baik itu mau lunas nggak utang-utang itu. Kalau mau lunas, ya tutup semuanya. Setelah itu mulai dari awal lagi, nggak boleh ada bunga-bunga lagi. Tapi yang selama ini saya nggak kena ya Ustaz. Ya karena sudah lepas, tanggung jawab dia itu nanti. Nggak kena. Iya. Yang kedua Ustaz, saya ada rukonya saya sewakan. Ternyata yang nyewa itu leasing Ustaz. Aduh. Dengan harganya benar-benar tinggi, dia berapa jam mau ada saya kasih Ustaz. Iya. Besok nggak usah diperpanjang lagi deh Bu Irma. Itu lakunya sama leasing semua Ustaz, 3 ruko. Aduh. Besok nggak usah diperpanjang lagi. Justru leasing itu lebih masalah Bu. Leasing itu dari sisi
Bunga itu lebih besar daripada bank loh. Karena leasing kan nggak punya pendanaan dari masyarakat. Kalau bank itu kan ada tabungan yang masuk, itu pendanaan masyarakat juga. Leasing itu bunganya luar biasa. Dia rentenirnya luar biasa Bu, dibandingkan dengan ya nasabah bank juga ya sama-sama rentenir juga, tapi ya leasing lebih luar biasa karena dia tidak ada pengumpulan dana dari masyarakat gitu. Terus mana lagi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang perbankan syariah ketika kita didatangi oleh marketing dan kemudian ketika menyimpan di bank syariah itu uang yang disimpan itu kita lebih tenang Mbak. Jadi kita memutarkan untuk hal-hal yang halal. Iya, terus. Biayai orang-orang dengan usaha yang kita jamin kehalal. Taib, terus. Kemudian orang-orang yang kita biayai pun juga akan-akannya sesuai syariah dan kita diawasi oleh DPS. Itu gimana Ustaz? Apakah udah pure kita memang merasa aman untuk saat ini di Indonesia, pilihannya ya cuma bank syariah gitu? Ya tetap saya sarankan, tapi perlu dipahami gini, ini untuk penyikapan saja. Mau ini lebih loyal kepada mereka nggak masalah, tapi dari sisi pemanfaatan nanti dari bagi hasil yang diperoleh. Jadi gini gambarannya, nasabah naruh uang di sini ya di bank A gitu. Terus bank kan salurkan ke usaha-usaha ya. Gini kan, usaha macam-macam nih. Pertama dulu dari sisi nasabah. Nasabah ketika taruh uang di bank itu meminjamkan tahu Bu? Meminjamkan, kalau meminjamkan itu Bu berarti uang saya jamin, saya minta dijamin harus balik. Ataukah diinvestasikan dengan akad mudharabah, ya sudah nanti kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya sudah resiko. Kira-kira nasabah itu pengennya yang mana? Satu apa kedua? Satu atau kedua? Atau akadnya gini, pokoknya kalau untung kita bagi barengnya, kalau rugi nggak boleh, nanti tetap harus balik juga. Orang itu maunya dari sisi nasabah dulu, dari sisi nasabah. Saya belum lihat dari sisi bank ini ya. Ini dari sisi ibu dulu ya, ibu nasabah ini ya. Yang mana Bu? Maunya untung tapi nggak mau rugi. Alias ibu sejatinya pengen uang balik tetapi ibu dapat untung. Artinya ibu ketika serahkan ini harus dijamin uang itu balik ya. Awas kalau nggak balik. Tapi samping itu, Bu, saya dikasih juga loh kalau untung gitu. Gitu kan? Nah, dari sisi nasabah sendiri sebenarnya nasabah itu qardun, meminjamkan, Bu. Ustaz, saya mudharabah kok. Iya, ibu akadnya mudharabah, namun berubah dengan maksud ibu sendiri jadi qardun. Kita tidak pandang hakikat yang nama tadi Bu, dengan nama itu nggak dipandang Bu. Namun hakikat ibu ketika transaksi di situ qardun Bu. Balik ke niatnya dia. Ini malah malu bin niat. Kalau niat dia maksudkan itu ingin Ya investasi. Nah, ya siap tanggung risiko berarti uang nggak balik. aman ya Ustaz? Aman. Apa semua nasabah seperti itu? Satu sisi saja Bu. Itu dari sisi nasabah. Belum lagi dari sisi bank. Ini belum nilik usaha satu-satu loh Bu ini. Yang kedua, belum lihat lagi nanti sifat tabungan di bank ini gimana. Kalau ini qardun berarti kan di sini nasabah sejatinya meminjamkan pada bank. Iya kan? Diputar kan Bu? Diputar itu. Meminjamkan, dia jadi debitur, ibu jadi kreditur, posisinya kayak gitu. Kalau mau aman, iya nabung silakan, tapi bagi hasil saya nggak sarankan dimanfaatkan. Nabung silakan, kalau ada akad namanya, kalau di, saya sebut bank lagi nanti. Ya,
Kalau di satu bank itu akadnya wadiah. Wadiah itu ibu tidak dapat bagi hasil. Ya, tidak dapat bagi hasil, cuma resikonya kalau ada admin bayar. Admin untuk ATM, admin untuk ini, untuk itu gitu. Paham ya? Nah, jadi sisi ibu silakan. Namun tadi masalah bagi hasilnya tetap timbang-timbang. Terus berikutnya. Ya. Ini boleh saya rekam, Ustaz? Iya. Soalnya jadi jadi kalau kita mengikuti di leasing gitu loh, Ustaz. Dan leasingnya itu memberikan fasilitas fee transportasi Fee transportasi untuk anggotanya. Leasing kan? Iya. Iya, terus? Lalu kita memanfaatkan fee itu untuk kebutuhan sosial. Misalnya kunjungan kemana itu kan bukan untuk pribadi tapi untuk sosial gitu, Ustaz. Boleh atau tidak kita memanfaatkan? Sebentar. Tadi apa bentuknya tadi? Kita sebagai apa kalau kita ini? Sebagai apa namanya? Nasabah atau apa kalau di leasing gitu loh, Ustaz? Debitur ya? Iya, nasabah. Ya. Ya minjam berarti. Melakukan kredit, misalnya kita pakai sebuah leasing untuk kredit sepeda motor, Hah. misalnya. Iya, lalu di leasing itu memberikan fasilitas fee transportasi, misalnya bus atau apa gitu untuk untuk satu kegiatan jika ada yang membutuhkan. Jadi ibu ini nasabah lah ya, datang ke leasing gitu ya. Iya. Leasing nanti kalau beli di dia ada fasilitas tambahan dari leasing kasih ke kita gitu. Transportasi gratis gitu, Ustaz. Kita boleh memanfaatkan itu? Iya, masalahnya leasing aja saya sudah masalah gitu. Itu sudah masuknya. Kalau sudah terlanjur lah ya, terlanjur. Ibu yang dapat manfaat itu debitur, nggak masalah berarti. Gitu. Jadi kita misalnya umpamanya nih, Ustaz, Itu pelayanan baik dari leasingnya, ini leasingnya baik banget ini. Kasih ke ibu. Hah? Boleh dimanfaatin. Namun leasingnya saya sudah ini gitu. Dari sisi debitur yang dapat manfaat boleh. Kayak tadi kita bahas kan, kalau debitur yang ambil manfaat boleh, bukan kreditur. tapi katakan ini sudah terlanjur masuk ke situ gitu, Ustaz. Ya terlanjur berdoa pada Allah malam ini supaya lunas cepat ya, biar nggak ikut lagi gitu. Iya, intinya boleh memanfaatkan itu tapi berusaha untuk keluar gitu ya, Ustaz ya. Iya. Iya. Dan itu nggak ngaruh-ngaruh banget bagi dia gitu loh. Dia masih tetap kejar utang tetap. Ya, terus. Misalnya saya ngutangin sama orang nih, terus ngelewatin hari lebaran misalnya. Biasanya kalau mau lebaran kan ada yang kirim-kirim gitu, termasuk yang saya utangin itu misalnya ngirim roti apa yang goreng gitu. Nah itu boleh saya makan nggak itu? Sebentar. Berarti posisi ibu apa? Saya yang utangannya kreditur. Kreditur. Nggak usah dimakan berarti. Nggak usah dimakan. Hah? Biar dia nanti nggak hitung-hitung, kalau utang lunas nggak usah makan aja. Dia terin ke rumah. Hah? Nerima silakan nerima, namun nggak dimakan. Kreditur tidak boleh ngambil manfaat. Saya nggak ke warungnya dia terus dikasih gratisan itu bukan, tapi dia ngambil makanan ke saya. Dulu itu para salaf itu mau dikasih gratis numpak kendaraannya, saya dia nggak mau. Nggak, kamu punya utang ke saya kan? Nggak mau deh. Nah, belakang itu belakang. Nah. Iya, lebih aman. Bagi-bagiin saja. Terus. Bisa berarti jual beli tukar tambah mobil gitu boleh ya? Boleh. Selama cash. Nggak dipakai syarat. Kalau emas baru ada syarat ini. Ini emas ada, ini emas ada. Mobil nggak apa-apa. Kasih mobil kamu duluan. Seminggu lagi baru saya kasih mobil saya. Nggak masalah. Tukar tambah juga nggak masalah. Motor juga sama. Kan nggak masuk komoditas ribawi. Makanya tadi saya bilang komoditas ribawi cuma pada 6 ini saja, itu tidak boleh. Harus dengan syarat tadi ya dan biadin mislan bimislin.
Ya, tunai terus sama harga. Ya, sama jumlah. Namun kalau untuk yang dengan utang berlaku pada semua barang tadi ribanya. Terus kalau ini beberapa dealer mobil itu harga cashnya lebih mahal daripada kreditnya, Ustaz. Selisihnya 10 sampai 20. Bisa ya? Mendingan beli mana ya? Ya beli cash tetap. Tetap beli cash. Iya. Kalau enggak cari tempat lain lah. Ya. Bu Ipung, tukar tambah emas. Kalau langsung barter nggak boleh. Emas, jual dulu. Dapat uang, beli. Berarti uangnya diambil dulu. Iya. Nggak boleh dihitung-hitung langsung. Enggak, mboten. Terus. Apa? Apa itu? Iya. Emas kalau mau ditukar langsung jangan, harus tunai jumlah sama. Tapi kalau mau jual dulu, dapat uang, ya, terus beli emas yang lain. Terus Ustaz, tentang simpan pinjam di RT tadi ya? Simpanan di RT tadi. Ya, simpan pinjam. Jadi uang yang dipinjemin itu kan uang dari tabungan ibu-ibu kan? Iya. Nah, berarti kalau saya nabung berarti saya ikut dosa dong? Dipinjamin riba enggak? Iya. Dosa. Terus dapat. Saya nggak usah nabung di RT. Ibu kena boikot enggak nanti? Nggak masalah. Enggak masalah kalau enggak ikut. Ya sudah, aman kalau gitu. Berarti saya amannya nggak usah nabung ya? Soalnya saya selama ini kadang saya nabung, tapi setelah tahu, uangnya malah untuk diputarin untuk dipinjam. Enggak usah. Berarti saya udah Mboten sah. nabung sekalian ya. Nggih. Terus yang kedua, yang masalah tadi apa? Arisan barang. Nah, cuma nonton jelas aja Ustaz, berarti hakikatnya nggak boleh atau Yang jelas baiknya uang saja, uang. Jadi sebenarnya artinya kita butuh uang, nanti uangnya mau dibelikan barang nggak apa-apa. karena yang pernah saya lakukan itu kan dulu saya punya produk kosmetik itu loh, harganya sekian juta. Us. Jadi banyak yang request itu buat dibikin arisan aja, jadi mereka nyicil gitu loh. Berarti itu nggak boleh, berarti mending arisan uang aja. Arisan uang baru nanti beli. Ya udah, terima kasih Ustaz. Cukup ya? Satu lagi terakhir. Baca langsung, Bu. Bagaimana kalau kita beli di toko dengan menggunakan ATM, Beli di toko dengan menggunakan ATM, bukan uang cash, bukan uang cash. di mana penggunaan ATM-nya minta ada penambahan 10% dari total truk pembelian. Contoh, 400.000 kita bayar pakai ATM, ada 10%. Enggak masalah. Enggak masalah. Beli barang kan? Iya, begitu. Iya, enggak masalah. Baik. Cukup? 10% banyak banget, itu 1% mungkin. Lain bank, biaya lain bank itu loh. Apa? Administrasi. Iya. Enggak masalah. Ada lagi? Cukup? Ini apa? Jadi kalau tadi kan masalah pinjam meminjam tadi, jadi misalnya ada arisan, terus kita ada tabungan terus nggak ada niat sama sekali untuk diputerin, cuma kadang ada anggota arisan yang dia Mau pinjam? mau pinjam, itu nggak masalah dan tidak ada lebih, nanti kamu kembaliin sekian nggak ada, tetapi biasanya di akhir arisan tuh ada door prize. Nah, door prize ini kita dapat dari orang yang minjam itu berarti nggak boleh ya Ustaz? Enggak boleh. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syaratan. Baik, demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.